dipersembahkan oleh Bismillahirrohmanirrohim. My name is Sweet and I am a 12th grader. Today's life, we often see people are more focused on themselves, rarely work together, and often have different opinions. So how can the value of this local wisdom helps us as teenagers to create harmony in community? Thank you. Thank you Ananda Wit, santri kelas 12 ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah jika dalam kelompok ada perbedaan pendapat di antara kita, di antara kawan. Ustazah Atika Sagran kebetulan dari jurusan psikologi dan psikolog. Apa jawaban jika terjadi hal demikian? Baik, pertama itu rata-rata ya, jika manusia itu mengikuti hawa nafsu, maka hanya dirinya yang akan dipentingkan. Cuman kita perlu melihat sebagai apa kita di bumi ini, yaitu sebagai khalifah yang menjaga bumi. Kemudian kita juga adalah makhluk sosial. Jadi kedua hal itu tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan juga Ayanda. Makanya tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri karena itu. Karena jika bumi tidak bersama-sama dengan seluruh lingkungan, maka akan rusak. Jelasnya jangan tampilkan egoisme, keakuan dalam hidup bersama ya. Jangankan dalam lingkaran yang lebih luas seperti negara, bangsa, masyarakat. Dalam satu kelas di pesantren sering terjadi perbedaan pendapat di antara kawan, di antara anak-anak muda ya. Maka perlu untuk didamaikan dengan cara kita menahan ego untuk tidak menampilkan keakuan kita. Karena kita sadar kita hidup bersama dan sebagai makhluk sosial. Saya ingin ada santri dari Filipina, Zarina. Can you answer this question? What do you do if there are different opinions among your friends? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zarina Ibrahim. I'm currently in 10th grade and I'm from the Philippines. For me, if me and my friend were to have different opinions on something, it's no problem because everyone has different mindsets and everyone thinks differently. We can resolve this by reconciliating. If I were to have a problem, I would try to reconciliate with my friend and make things better between us. Thank you. Okay, thank you Ananda Zarina dari Filipina. Yang pada intinya jika terjadi perbedaan pendapat harus berusaha untuk berkompromi, mencari titik temu, mencari jalan tengah. Jadi falsafah dari Batak ini harus sehati dan sepikiran. Mungkin tidak harus dari awal, tapi kita berusaha untuk memiliki pikiran dan hati yang sama di tengah jalan. Apalagi jika terjadi perbedaan pendapat, maka ini sungguh merupakan jalan keluar ya. Adakah jalan keluar lain, langkah-langkah lain untuk menyatukan pikiran dan pendapat ini? Ya, dalam rangka kita menyelesaikan permasalahan dan pandangan yang berbeda. Tentu kita berkapasitas sebagai mediator, memediasi pihak dan para pihak. Dan posisi kita sebagai mediator jangan sekali-kali condong dan berpihak ke salah satu pihak. Ya. Ini Ahmad Fakhri Syamsuddin, Ketua DPD PAN Sumbawa, mungkin mengalami pernah jadi anggota DPRD. Dalam sidang-sidang di DPRD sana itu ada perbedaan pendapat di antara fraksi yang ada. Maka harus berupaya untuk menengahi dan perlu adanya penengah. Perlu adanya moderator yang mendamaikan pikiran-pikiran yang berbeda, dan itu adalah prinsip Islam sebagai ummatan wasata ya. Iya, benar. Dan ada ayat Al-Quran tentang musyawarah. Ada santri yang bisa membaca? Bismillahirrahmanirrahim.
amruhum syura bainahum. Sadaqallahul azim. Iya, tepat ayat Al-Quran yang memerintahkan kita umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah. Arti ayat sepenggal ayat yang dibacakan tadi. Dan terhadap urusan mereka, mereka senantiasa bermusyawarah. Maka terjadilah kompromi, kita bisa sejalan dan satu tindakan sebagai hasil dari musyawarah. Saiman syuruban roha marsyita. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.